Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gue Bagas kali ini dan kali ini gue pengen masukin konten channel gue yaitu Bagas Kusumo Hadi. Lagi-lagi gue sendirian di sini ngomongin tokusatsu, lebih tepatnya yang baru kemarin diupdate, bukan diupdate, lebih tepatnya rilis ya, sebuah trailer yang sudah ditunggu-tunggu sama para fans Ultraman di luar sana dan sebenarnya gue juga menunggu sebuah hadiah untuk seorang Bagaska karena rilisnya di hari ulang tahunnya, tanggal 24 April 2025, pas banget rilis trailer untuk series Ultraman Omega yang bakal tayang Juni apa Juli, gue lupa lah. Pokoknya satu bulan sama Superman, sama Jurassic Park, Fantastic Four. Pokoknya itu bulan superhero lah, bulan Juni itu. Kalau nggak salah Juni ya. Nah, hari ini karena gue belum sempat reaction even di channel gue sendiri, entah kenapa gitu, kayak gue sebenarnya tuh udah pengen bikin gitu ya hari Sabtunya, berarti tanggal 27 gitu, tanggal 27 April. Tapi kayak kalau weekend tuh kayak pengen istirahat aja gitu di rumah, jadi gue malas aja gitu duduk depan laptop untuk reaction dan segala macem. Karena di Bapil juga ternyata gue dibolehkan untuk ngobrolin ini, ya udah di Bapil aja. Ini juga bakal gue share kok ke channel gue sendiri. Nah, hari ini gue pengen coba react tuh satu, walaupun ini bukan pertama kali gue react trailernya. Kedua, gue pengen coba-coba searching sebenarnya Omega ini apa, Omega ini siapa. Terus ketiga, gue pengen ngasih pendapat gue tentang Omega ini. Karena banyak banget komentar dari para Ultra fan, even yang bukan ngefans Ultraman banget gitu, pada kontra banyak sama desain sih lebih tepatnya, karena ya itu nanti kita omongin lah. Tapi untuk saat ini kita trailer dulu, lihat trailer seperti apa. Udah lihat sih gue sebenarnya, gue cukup suka. Yaudah, kita play dalam 3, 2, 1. Oke, seperti biasa untuk bumper Ultraman Suburaya dan nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari first look ya, sebenarnya ini first look dari Omega yang sudah rilis beberapa minggu lalu, yang dimana ini gue suka sama shot ini nih, mengingatkan gue ke Shin Ultraman entah kenapa, kayak movie shot worthy aja gitu, movie worthy shot. Oke, barusan tulisannya nggak kelihatan tuh by the way. Ini editornya kenapa nggak dikasih outline gitu loh tulisannya. Ultraman an Alien. Oh, ini gue versi yang pakai bahasa Inggris ternyata gue react. Tapi udah nggak apa-apa. Ada subtitle nggak? Ada sih, tapi auto generated. Ya udah. Ini When They Awaken, baru dimulailah kompilasi human form dari Omeganya ini berubah dan action-actionnya dan kaiju baru. Looks promising, walaupun ya nanti ini gue juga suka sama CGI-nya, that kick though, shot dari bawah ya. Lagi-lagi kaiju baru dan apa tuh? Itu lokasi yang sebenarnya cukup familiar di gua. Pose untuk kosennya dan pose ini, My name is Omega, dan itu gue suka banget sama grunnya dan juga sound effect yang akhirnya kita mendengar grun dari Ultraman Omega ya. July 5th biasanya kalau Ultraman itu, nah baiknya Suburaya, ini balik lagi ke gue, ini nanti kita breakdown lagi. Baiknya Suburaya adalah selalu naro gratis di YouTube channelnya. Lu bayangin ya, lu nonton satu season series ya, yang emang lu suka banget, tapi lu nonton gratis, official, resmi di channel YouTube-nya mereka gitu loh, secara resmi halal Suburaya ya. Emang Suburaya itu memprovide fansnya sih, lebih tepatnya nggak kayak sebelah ya. Sebelah itu siapa ya? Oke, gue on a note, gue suka semua jenis tokusatsu apapun gue konsumsi ya, entah dari tokusatsu yang jadul seperti Kabutaku, Robocon atau semacamnya tuh gue suka gitu loh. Nah, kita kembali lagi ke Ultraman, terutama di Ultraman Omega, dan mungkin teman-teman juga bingung kenapa gue nggak pakai kaos Ultraman gue, karena kemarin baru gue pakai. Jadi ya udah, adanya ini dan skema warna Ultraman Omega kan seperti ini kurang lebih. Gue nggak punya baju warna silver by the way, jadi ya udah gue pakai baju warna hitam dan ada merahnya nih Godzilla by the way, dan juga ini ada ini, ya udah gitu loh. Ngomong-ngomong soal merah,
Kalau misalnya gue lihat dari sini ya, gue ngelihat apa namanya, desain. Nah, mungkin kita langsung ke desain aja lah gitu loh, karena itu salah satu hal yang banyak banget diomongin sama siapapun, Toku fan even ya, bukan ultra fan doang tapi Toku fan gitu loh. Satu hal kan yang kita yang bisa disadari adalah Ultraman itu kan sebenarnya cukup idealis ya, masih dibanding tetangga ya. Sebut saja Super Sentai dan juga Kamen Rider. Super Sentai dan juga Kamen Rider tuh mereka bisa ngambil semua tema gitu. Even yang baru nih Kamen Rider Shigabu, mereka ngambil tema permen dan coklat dan semacamnya. Super Sentai yang baru, mereka kayak bikin cincin, tema cincin dan juga tema-tema binatang juga kan jatuhnya tuh Gozyuger ya gitu loh. Sedangkan kalau Ultraman itu agak sulit Pak. Karena ini yang gue suka ya. Desainer Ultraman apapun itu, misalnya 3D Nagaya yang emang orang-orang pada tahu gitu loh. Or even Cosmos. Pokoknya Heisei awal lah gitu loh. Mereka desainnya tuh sama sebenarnya, sama-sama bergaris, sama-sama ada warnanya, warna silvernya tuh nggak pernah ketinggalan. Kepalanya even sebenarnya kalau misalnya lu ngelihat nih kepalanya Cosmos itu sebenarnya kepalanya manisan gitu loh, Ultraman Mbah gitu loh. Cuma dibikin beda. Jadi gue suka aja gitu bagaimana para desainer Ultraman itu mendesain Ultraman yang baru. Tapi sebenarnya template-nya sama, tidak meninggalkan hal itu gitu loh. Jadi gue suka gitu loh. Nah, itu gue baru dasarnya doang nih, gue belum masuk ke desainnya si Omega. Nah, bagaimana menurut Bagaska tentang desainnya Omega ini? Apakah dia suka, apakah dia nggak suka, apakah dia biasa aja? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film, masih di Ultraman Omega ya. Terakhir gue ngomongin tentang desain secara keseluruhan tentang Ultraman itu bagaimana gue suka. Karena sebenarnya desain Ultraman itu sama tapi beda gitu loh. Apa yang membedakan ya mungkin dari aksen-aksen kostumnya. Nah, yang gue notice pertama kali melihat desain ini adalah desain Omega ya, maksud gue yang merah-merah ini. Ya sudah pasti tidak lain tidak bukan ya Ultraman Z Gamma. Kok Gamma? Beta Smash, sorry. Bukan Gamma Future. Kalau Gamma Future mah di 3D Nagaya ya. Beta Smash gitu loh. Karena dengan muka merahnya gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya kita tarik balik lagi ke belakang ada Ultraman Zerd. Yang memang gitu loh dia walaupun Ultraman parodi. Ya dia warna mukanya merah. Kalau misalnya tarik balik lagi ke belakang ke tahun 90, 80. Mungkin ada Redman yang memang semua berawal dari situ. Even ya Glenfire juga jatuhnya dari situ kan ya Glenfire. Ya pokoknya The Red Mask Warrior ini tuh mirip-mirip gitu loh. Nah, gue nggak tahu. Bahkan ya kalau misalnya ngomongin lagi tadi gue ngomongin Beta Smash ya kan, orang-orang pada dari awal teasernya yang cuma bayangan-bayangan itu orang-orang pada mikir kayak apakah ini Satura sama Ultraman Z, yang dimana Ultraman Z ini masih tidak diketahui dia bukan dari M78 ya kan. Dia ini kenapa orang-orang pada ngira begitu? Satu, dari desain matanya yang sebenarnya warna biru sama kayak Ultraman Z itu kristal-kristal. Dua, sama dari ininya juga sih. Color timer. Walaupun color timer sebenarnya kalau di Ultraman Z desainnya Ultraman Z, color timernya tuh lucunya, bagusnya ya, detailnya adalah jadi kan dia bentukannya Z ya kan, tapi di dalamnya tuh ada ZZ kecil lainnya. Jadi gue suka banget sama attention to detail dari desain Ultraman Z. Itulah kenapa gue suka Ultraman Z juga secara keseluruhan ya. Balik lagi ke Omega, banyak yang kontra ya kan, kenapa harus warna merah mukanya gitu loh, kenapa nggak diwarna silverin aja sih gitu loh. Udah gitu belum lagi ngomongin dia punya Slugger lagi, apakah ada hubungannya sama Seven gua nggak tahu, tapi secara Slugger di Ultraman, Universe Ultraman tuh banyak yang mirip memang, mulai dari Seven, Andromelos juga sama Sluggernya kurang lebih kayak gitu. Cosmotech, bukan Cosmotector ya, gue lupa tuh namanya Sluggernya dia. Terus sekarang ada di sebentar, gue lupa nama Sluggernya si Omega ini, ya pokoknya Slugger lah, gue lupa namanya jujur. Omega Slugger ya, Omega Slugger. Apakah ada hubungannya sama Seven? Walaupun ya orang-orang bilang juga bahwa human form-nya ini juga, nanti mau gue bahas tentang human form. Human form dari si Omega ini mirip sama human form-nya Ultra 7X. Nah, gue juga suka. Kita dari desain. Nah, intinya apa lu suka apa enggak sama desain Omega ini? Gue suka. Akhirnya ya, maksud gue sih jujur ya, mungkin karena gue fanboy, jadi gue menerima apa adanya. Even Ultraman Arc waktu itu gue ngerasa juga, I'm not Black Ultraman guy ya, maksud gue dia kalau dia protagonis, menurut gue jangan ada hitamnya gitu loh. Jadi apalagi desain Ultraman sekarang kan beda lah ya gitu loh.
Jadi pas gue nonton Arc juga gue menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan ada hitam-hitamnya di bagian dada atas sini. Nah tapi kalau untuk balik lagi ke Omega, gue suka sama desainnya, mengingatkan gue ke apa? Ultraman Taiga, karena armor yang ada di dadanya juga warnanya sama, warna biru-biru seperti itu. Mungkin kalau misalnya Omega ini keluar pas di Heisei awal, warna emas kali ya. Karena kan semua armor dari Ultraman yang ada di Heisei awal, alias 3D Naga ya, warnanya emas semua. Sedangkan di Reiwa ini, warna biru. Birunya biru-biru langit gitu lah ini kalau misalnya gue lihat ya. Tadi gue ngomongin human form. Akhirnya kita mendapatkan human form lagi setelah Gai Kurenai, setelah Riku Asakura, ya kan? Nah, ini ada namanya Sorato. Bentar, namanya Sorato sih. Coba gue cek. Gue sambil ngecek Ultraman Wiki ya, Fandom Ultraman Wiki ya. Namanya dia di sini Sorato aja sih. Ya, pokoknya yang dimana sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi human form dari para Ultraman yang pertama kali melakukan hal itu adalah Seven ya kan, dan Moroboshi sama-sama punya slugger, Pak. Nah, ini gue juga penasaran sih slugger ini bakal jadi senjata utamanya dia apa enggak, belum lagi kita ngomongin apakah bakal ada form lain gitu loh. Itu yang menarik juga. Atau mungkin kayak ya kan Arc kita dapat Ultraman nih, terakhir Arc dia pakai armor bukan form ya. Blazer juga armor ya. Nah, itu budaya-budaya pakai armor baru tuh sudah dimulai cukup lama juga ya dari Blazer ya gitu loh. Jadi apakah si Omega itu bakal digituin juga? Harapan gua apa, guys? Harapan lu apa, guys? Gitu loh. Apakah bakal dapat form lain atau mungkin armor atau power up form? Harapan gua udah nggak usah aneh-aneh, Pak. Harapan gua adalah back to its roots ya, nggak usah ada form lain, walaupun ya tujuan Tokusatsu kan memang menjual mainan ya, apalagi selain menjual figur dengan desain yang sama tapi ditambahin apa gitu, atau ya desain yang beda tapi sebenarnya base-nya sama gitu loh. Harapan gue sih nggak ada form ya, maksud gue nggak ada form, nggak ada armor, jadi kita benar-benar bisa lebih dalam ke para karakter, karena secara cerita si Sorato ini adalah dia tuh pengen, dia pokoknya kepental gitu dari planet dan nyasar ke bumi, dia amnesia. Nah, kita melihat perjalanannya si Sorato ini yang mirip Fujimiya. Si Sorato ini mendapatkan memorinya kembali sambil menyesuaikan bagaimana cara menjadi manusia. Nah, tadi gue juga suka banget sama adegan yang si Sorato naik tangga ke atas, naikin tangan ke atas. Itu shot yang mirip Shin Ultraman. Terus udah gitu sekarang kita balik lagi nih ceritanya tentang si Sorato yang menyesuaikan dirinya dengan manusia bumi gitu loh. Sangat menarik jadi menurut gue, dan kita akhirnya mendapatkan main karakter si Sorato ini yang sebenarnya secara model rambut ada Showa-Showanya dikit lah. Ini lagi-lagi semua opini yang ada Bapil dalam Bapil kali ini itu opini gue aja dan impression gue terhadap first look dari Omega ini ya. Ngomong-ngomong soal first look dan juga opini gue, ada satu adegan menarik ya dari trailer sih jatuhnya, teaser trailer ya, yaitu adegan CGI. Nah, ini gue seneng jujur, karena kalau misalnya kita bandingin sama ini, gue bisa ditubir sih, tapi maksud gue kan terlihat lah gitu loh, kualitas yang akhirnya kita mendapatkan kualitas upgrade dari Suburaya ya, dari adegan CGI-nya. Gue suka banget dari stylenya, dari pengadeganannya, walaupun masih belum tahu itu untuk apa. Walaupun gue udah prediksi itu sebenarnya adegan apa. Lagi-lagi ini opini gue, yang mau nyelak silakan, yang mau berteori silakan. Di YouTube-nya Berita Nasional TV kita ngobrol di komentar di bawah. Tapi sebelum gue masuk ke teori gue, jangan kemana-mana, tetap di Babel Bahas Film. Masih di Bapel, bahas film Ultraman Omega. Nah, tadi langsung aja kita cepet kali ya, karena sebenarnya kalau misalnya gue dikasih waktu lebih banyak, gue bisa ngomong lebih banyak. Tapi ini segmen terakhir, tapi nggak apa-apa, karena tadi gue mau ngomongin tentang prediksi gue, apa yang bakal terjadi di Omega nanti. Mungkin nggak usah jauh-jauh yang tadi gue omongin tentang CGI, adegan CGI yang di space. Itu menurut gue sih CGI terbaik Ultraman yang pernah Ultraman lakukan, dan ingat, bahwa ini bukan movie, tapi ini serial. Ini serial paling yang bakal berjalan kayak 25 episode ya.
Gua harap bisa lebih panjang, tapi nggak apa-apa. Nah, prediksi lu apa guys tentang CGI yang ada di trailer gitu loh? Kenapa tiba-tiba dia ada di out of nowhere, ada di space yang itu CGI semua sih ya, yang gue lihat juga si Omeganya juga CGI, yang dimana CGI-nya sangat bisa diterima di mata gue untuk sebuah serial Ultraman ya, gitu loh. Akhirnya kita mendapatkan CGI yang menurut gue oke, walaupun sudah dilakukan juga gitu loh di seri-seri sebelumnya, tapi kali ini semua environment-nya CGI pak, itu di ruang angkasa, entah di mana, di luar angkasa lebih tepatnya. Prediksi gue adalah itu kayaknya bakal jadi episode 1, bagaimana si Omega ini bisa nyasar ke bumi, entah dia lagi melakukan serangan apa ke planet tersebut yang ungu-ungu itu yang ada di trailer. Habis itu dia kalah sama sebuah monster yang ada di situ, terus dia kepental ke bumi. Gue penasaran gitu loh, karena kalau misalnya kita tarik balik ke tahun 1966, si Ultraman ini kan ke bumi tuh gara-gara ngejar Bemular, habis itu ketemu sama si Shin Hayata, dan itu kan gara-gara nabrak pesawatnya. Habis itu si Ultraman kayak ngerasa bersalah, ya udah akhirnya kita gabung aja. Nah kalau yang ini gue penasaran bagaimana si Sorato ini mendapatkan human formnya, dan kenapa namanya Sorato, ya itu sebenarnya sama kayak ini sih ya, si dan Moroboshi ya. Nah, gue juga penasaran gitu loh bagaimana cara dia nyasarnya, jatuhnya, terus juga amnesianya seperti apa, ditemui oleh siapa. Karakter-karakter lain jujur gue belum searching sih karakter-karakter lain. Memang kalau di ultrafandom.com ini benar-benar baru Sorato Okida doang ya sebagai si human formnya Omega. Nah, menariknya juga pak, ini gue agak ketakutan gue lah sama series Ultraman Omega ini bakal tayang, karena direktur alias sutradara dari film serial Ultraman Omega ini yaitu Masayoshi Takesue, seorang sutradara yang pernah ngedirect serial Ultraman juga, yaitu Ultraman Decker yang gue pernah ini sih, Ultraman Decker, Ultraman Rubu. Mungkin untuk Ultraman Rubu oke lah, maksud gue banyak yang terhibur dan juga ceritanya oke gitu kan. Gue suka si siapa ya? Red Blue nggak tuh, Rosso sama si Blue karakternya. Di sini kalau misalnya terlihat dari ini juga ada Jit juga sih, yang dimana Jit kan juga human form ya. Decker pak yang gue agak takutin, karena saya tidak selesai menonton Decker by the way, karena boring, jujur aja boring dan kayak gitu-gitu doang. Bahkan tidak lebih bagus dari series sebelumnya yaitu Trigger. Trigger gue kelar by the way. Gue lebih engage sama karakter-karakternya. Nah, apakah bakal menitik beratkan gitu kan ke drama kaget gue. Apakah bakal menitik beratkan ke drama antar karakter, ke drama Ultraman-nya gitu kan, bagaimana cara dia bisa menyesuaikan dirinya dengan manusia-manusia bumi. Gua harap bisa juga sih, maksudnya. Jadi kita bukan dapat action doang, tapi kita dapat drama antar karakter, kita dapat mungkin backstory dari semua karakternya, terutama ya si Omega as an Ultraman sih gue penasaran nih juga, maksud gue kayak dia tuh siapa gitu loh, dia datang dari planet mana, karena dia tidak tertulis di sini dari M78 planet cahaya sih enggak ya gitu loh. Jadi gue sangat tertarik di drama-drama karakternya justru, bukan action. Walaupun ya kalau misalnya kita lihat dari action gitu kan, ada tuh yang dari bawah-bawah ya kan, pas si Omeganya lagi lari menuju monster. Soalnya kalau ngomongin kaiju juga banyak kaiju-kaiju baru, walaupun yang ditunjukin baru 4 ya. Itu juga menarik pak. Nah, ini biasanya Rewa juga selalu mengembalikan kaiju-kaiju yang Showa ya, entah Gubila, entah siapapun. Siapa yang bakal balik, gue penasaran. Dan apakah, terus kalau misalnya kita mikir lebih jauh, terlalu jauh lagi nih, bagaimana cara, misal nih ya, kan Blazar sama Ark pernah ketemu, tapi jatuhnya emang bener-bener beda universe gitu loh. Nah kalau misalnya si Omega sama si Ark ini bakal kayak gimana gitu loh. Jadi gue penasaran sih. Terus kalau misalnya kita lihat dari logonya juga, Ultraman Omega fontnya itu bener-bener di highlight banget loh, Omega Slugger-nya. Kenapa? Apakah emang bakal bener-bener core senjata milik si Omega ini gitu loh? Karena ya menurut gua kalau misalnya emang sampai ada senjatanya di fontnya Ultraman Omega itu, berarti kan sepenting itu gitu loh aspeknya si Omega Slugger ya. Omega Slugger, apakah Ultra Seven bakal balik gitu kan sebagai cameo? Wah, Ultra Seven balik kapan terakhir ya? Kayaknya di movie-nya Orc nggak sih? Dan Moroboshi juga balik kan?
wih gue merinding sih. Yang pakai Slugger tuh apakah bakal balik gitu, apakah bakal ada Andromelos juga. Oke itu kejauhan tapi ya gue mau fan service. Nah terus kalau ngomongin transformation itemnya juga akhirnya kita mendapatkan transformation item yang salah satu dari tubuh si Ultraman-nya ini yaitu color timer dan juga dadanya ini kalau lu mau berubah kan kayak kalau kita lihat di trailer kan Soratonya masukin kayak semacam color timer mininya gitu, pendan di apa kalungnya kayak dimasukin kayak itu terus kayak set. Nah itu gue penasaran sama efek koreo apalagi sound effect seperti apa, walaupun kayaknya udah kedengeran ya. Kalau yang di akhir trailer kan ada tuh di yang gue bilang ada grannya juga. Sebab gue penasaran sama sound design dari serial ini nanti bakal kayak gimana, apakah bakal engage. Satu hal yang gue harapkan adalah please pas lagi transformation tuh nggak usah ada BGM dong. Gue tuh pengen denger sound design raw bagaimana si Ultraman ini pas lagi nge-rise, pas lagi berubah, pas lagi terbang. Lebih gak ada lagunya aja gitu, jangan gitu loh. Gue pengen serau itu yang dilakukan sama Showa Heisei kan seperti itu ya. Ya udah gitu loh. Sound effect rise, baru pas udah dia rise, pas udah ada, baru ada musik. Nah kita ngomongin musik. Terdengar dari trailer bahwa musik yang kita dapatkan akhirnya rock semacam itu ya, rock. Gue malah inget anime gitu lah kalau denger rock kayak gitu. Even Tokusatsu Indonesia ya. Tokusatsu Indonesia apalagi yang ngetop selain Bima X. Ya maksud gue mirip-mirip lah gitu loh. Jadi please banget, please opening theme songnya jangan yang EDM, jangan nunggu cukup sampai Arc Blazer udah bagus banget kan. Gue juga penasaran siapa penyanyinya gitu loh. Jadi gue sangat berharap karena menurut gue opening theme song dari sebuah serial terutama Ultraman tuh memutuskan gue mesti nonton lagi apa enggak nih gitu loh. Gue mesti lanjutin apa enggak nih pas dari opening theme. Kalau emang menurut gue ini pasti gue skip intro ya. Tapi kalau misalnya bagus, gak akan gue skip gitu loh. Dan iya please full band aja lah rock gitu loh. Dan gue harap enak juga untuk didengar. Ya paling itu sih harapan-harapan gue untuk Ultraman Omega. Dan pendapat gue lagi-lagi ini semua pendapat gue pribadi gue. Bagi yang mau menyekal silakan ke Berita Nasional TV YouTube-nya, kita komentar, kita berargumen di situ. Kalau gitu, well kita cuma bisa berharap Omega rilis. Bukan, kita cuma bisa nunggu bulan Juni. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton Babel sampai sini. Ya kita ketemu lagi di Babel bahas film selanjutnya. Thank you. I can grow larger.